Tahukah kalian, sebelum teknologi pelayaran dikuasai bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah terlebih dahulu memiliki teknologi perkapalan yang sangat menakjubkan. Hal ini diakui oleh seorang astronomer tersohor dari Yunani yang bernama Claudius Ptolemaios yang ditulis pada tahun 150 Masehi. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa nama kapal itu adalah Kulon Diopunta, yang berarti kapal besar dari Jawa. Pada abad ke-8, perkapalan Nusantara pun memasuki puncak kejayaannya ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Orang Jawa menyebutnya dengan jung, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Jung adalah jenis kapal layar kuno yang digunakan secara umum oleh Pulau Jawa. Jung digunakan terutama sebagai kapal penumpang dan kapal kargo. Kerajaan Jawa seperti Majapahit, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Kalimanyat menggunakan kapal jenis ini sebagai kapal perang, akan tetapi masih dominan sebagai kapal angkut. Sedangkan Kesultanan Mataram biasanya menggunakan jong sebagai kapal dagang, bukan kapal perang. Selama era Majapahit, hampir semua komoditas dari Asia ditemukan di Jawa. Hal ini dikarenakan perdagangan laut ekstensif yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit yang menggunakan berbagai jenis kapal, terutama jong, untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh. Mahuan, seorang penerjemah dari Cheng Ho, yang mengunjungi Jawa pada tahun 1413, menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa adalah pelabuhan yang memperdagangkan barang dan menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara. Maka tak heran bila di era Majapahit inilah penjelajahan Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Sebagai negara besar di Kepulauan Nusantara, kota-kota Majapahit tentu ramai dengan perdagangan yang melewati jalur laut. Perahu-perahu niaga akan sibuk berlalu lalang. Pelabuhan-pelabuhan penting pada masa itu diantaranya adalah Gresik, Sidayu, Tuban, Surabaya, Pasuruan, dan Canggu. Bukti-bukti keberadaan pelabuhan-pelabuhan niaga tersebut disebutkan dalam berbagai prasasti, kitab-kitab kuno, dan berita-berita yang ditulis oleh para musafir. Pada abad ke-14, kapal jong Jawa semakin dikenal oleh para pelaut di dunia. Kapal-kapal tersebut digunakan secara besar-besaran oleh Kerajaan Majapahit sebagai kapal angkut militer. Jumlah terbesar jong milik Majapahit mencapai 400 kapal yang dikelompokkan menjadi 5 armada, disertai jenis Malambang dan Kelulus yang tak terhitung jumlahnya. Kapal-kapal itu mampu menampung hingga 800 prajurit dengan panjang mencapai 50 deba atau setara 100 meter dengan kapasitas angkut 500 hingga 1000 orang dan kapasitas beban antara 250 hingga 1000 ton. Dari waktu ke waktu, jong Majapahit mengalami alih fungsi. Melihat kapasitasnya yang cukup besar, kapal ini pun akhirnya digunakan sebagai kapal dagang. Tak kala pelaut Portugis mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500-an, mereka menemukan kawasan ini didominasi kapal-kapal jong Jawa. Kapal dagang milik orang Jawa ini menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Kota pelabuhan Malaka pada waktu itu praktis menjadi kota orang Jawa. Di sana banyak saudagar dan nahkoda kapal Jawa yang menetap dan sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Banyak tukang-tukang kayu Jawa yang terampil membangun galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara itu. Bukti kepiawaian orang Jawa dalam bidang perkapalan juga ditemukan pada relief Candi Borobudur yang memvisualkan perahu bercadi. Untuk melintasi samudra, orang-orang Nusantara secara mandiri menciptakan layar luk yang seimbang atau yang biasa disebut dengan layar tanja. Orang Jawa sama seperti suku-suku Austronesia lainnya. Orientasi di laut dilakukan dengan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda dan dengan memakai suatu teknik perbintangan yang sangat khas yang saat ini dikenal dengan sebutan starboard navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala. Pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah digunakan. Selain itu, kartografi atau ilmu pemetaan telah berkembang.
Bahkan pada tahun 1293, Raden Wijaya memberikan sebuah peta dan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa. Penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang, garis rum dan garis rute langsung yang dilalui kapal dicatat oleh orang Eropa. Sampai-sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an. Terpusatnya perdagangan di Pelabuhan Nusantara menjadi dorongan bagi masyarakat di Jawa untuk terus mengembangkan kapal-kapal besar demi ekspansi kawasan dagangnya. Hadirnya kapal raksasa ini turut tercatat dalam laporan sejarah abad 16 yang ditulis oleh Gaspar Correa. Dalam catatan itu, ia menceritakan tentang kapal raksasa dari Jawa yang besarnya hampir sama dengan benteng, karena memiliki 3-4 lapis papan yang tidak dapat dirusak dengan artileri atau meriam terbesar sekalipun. Dari 4 lapis papan kapal, hanya 2 saja yang bisa ditembus. Seorang peneliti bernama Niccolo da Conte pada abad ke-15 menggambarkan bahwa kargo jung Jawa tersebut memiliki ukuran 4-5 kali lebih besar dari kapal terbesar bangsa Portugis pada kala itu, yakni kapal Flor de la Mar. Sedangkan berdasarkan catatan Duarte Barrosa, kapal-kapal dari Jawa disebut dengan junco, yang memiliki 4-6 tiang, sangat berbeda dari kapal Portugis. Kapal tersebut terbuat dari kayu yang sangat tebal, dan ketika kapal menjadi tua, mereka memperbaikinya dengan papan baru. Dengan cara ini, mereka memiliki 3-4 papan penutup yang ditumbuk secara berlapis, sedangkan tali dan layar dibuat dari anyaman rotan. Lambung kapal Jawa dibentuk dengan menggabungkan papan ke lunas dan kemudian ke satu sama lain dengan pasak kayu, tanpa menggunakan rangka maupun baut atau paku besi. Papannya dilubangi oleh bor tangan dan dimasukkan dengan pasak. Kapal itu juga sama-sama lancip pada kedua ujungnya. Sebuah jung dapat membawa hingga 100 bergu, yaitu artileri yang diisi dari belakang, kemungkinan merujuk pada meriam ketbang lokal. Seperti kapal Asia Tenggara lainnya, jung dikemudikan menggunakan 3 kemudi, 1 kemudi di setiap sisinya dan 1 kemudi lagi berada di tengah. Di atas tiang utamanya terdapat sebuah top atau gavia, yaitu semacam tempat observasi untuk pengamatan. Barbosa juga melaporkan berbagai barang yang dibawa oleh kapal-kapal ini yang meliputi beras, daging sapi, domba, babi, ayam, rusa, dan hewan ternak lainnya, baik yang dikeringkan maupun diasinkan. Ada pula berbagai jenis sayur mayur, dari bawang, kentang, dan masih banyak lagi. Ada pula senjata yang diperdagangkan seperti tombak, belati, dan pedang. Semuanya dengan logam berornamen dan baja yang sangat bagus. Di setiap senjata dihiasi dengan kemukus dan pewarna kuning yang disebut dengan kasuba atau kasumba, dan emas yang diproduksi di Jawa. Barbosa juga menyebutkan bahwa tempat dan rute yang dikunjungi kapal-kapal ini meliputi Maluku, Timor, Banda, Sumatera, Malaka, Cina, Tenasserim, Pegu, Benggala, Pulikat, Coromandel, Malabar, Cambay, dan Aden. Dari catatan penulis lain pun dapat diketahui bahwa ada juga yang pergi ke Maladewa, Kalikut, Oman, dan Laut Merah. Para penumpang membawa istri dan anak-anak mereka, bahkan sampai-sampai beberapa dari mereka tidak pernah meninggalkan kapal untuk pergi ke pantai, juga tidak memiliki tempat tinggal lain, karena mereka dilahirkan dan mati di kapal. Dari catatan historis tersebut diketahui bahwa kapal yang terbuat dari kayu jati ini dapat bertahan hingga 200 tahun. Untuk membuat konstruksi jung Jawa, membutuhkan keahlian dan material yang belum tentu terdapat di banyak tempat. Oleh karena itu, jung Jawa raksasa hanya diproduksi di 2 tempat, yaitu di pantai utara Jawa, di sekitar Cirebon, dan Rembang sampai Demak, yaitu di antara Selat Muria yang memisahkan Gunung Muria dengan Pulau Jawa, dan juga di pesisir selatan Kalimantan, terutama di Banjarmasin dan pulau-pulau sekitarnya. Tempat ini sama-sama memiliki hutan jati, tetapi galangan kapal di Kalimantan tetap mendatangkan kayu jati dari Jawa. Sedangkan Kalimantan sendiri menjadi pemasok kayu ulin. Kota Pegu yang sekarang menjadi Bago merupakan pelabuhan besar pada abad ke-16, juga memproduksi jung oleh orang Jawa yang menetap di sana. Pada masa itu pula, penjelajahan Nusantara mencapai prestasi terbesarnya, sebab hampir semua komoditas rempah-rempah di Asia ditemukan di Jawa. Sayangnya, kapal raksasa jung Jawa yang cukup tersohor pada masanya itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia saat ini.
Gagalnya regenerasi kekuatan Mataram disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terkikisnya peradaban kapal Jung. Selain itu, kegagalan Jung dalam pertempuran melawan kapal barat yang lebih kecil dan lincah membuat pembuat kapal Jawa berspekulasi bahwa Jung yang besar tetapi lincah memiliki resiko terlalu besar, apalagi setelah bangsa Portugis memperkenalkan pertempuran laut ala Eropa. Sehingga kapal-kapal yang mereka bangun setelahnya berbentuk lebih kecil, agar bisa bergerak lebih cepat dan efisien. Akhirnya sejak pertengahan abad ke-16, kekuatan maritim di Nusantara mulai menggunakan tipe-tipe kapal tempur yang lebih gesit, yang dilengkapi dengan meriam yang berukuran lebih besar. Dalam berbagai serangan atas Malaka yang diluncurkan oleh Portugis setelah kekalahan Patiunus, mereka tidak lagi menggunakan Jong sebagai kekuatan militernya, tetapi menggunakan kapal jenis lancaran, urap, dan gali. Kapal Jong yang berlayar ke Nusantara setelah tahun 1600-an, daya muatnya mulai berkurang dan hanya mampu menampung bobot sebesar 20-300 ton, dengan kemungkinan rata-rata sebesar 100 ton. Tetapi masih ada beberapa dari mereka yang dapat membawa 200 hingga 300 las muatan, yaitu sekitar 360 hingga 600 ton metrik. Selain itu, hilangnya tradisi maritim Jawa adalah akibat kebijakan kerajaan Jawa sendiri. Setelah kekalahan mereka terhadap Portugis dalam pertempuran Malaka, masyarakat Jawa lebih memusatkan pada kekuatan angkatan daratnya, serta setelah Sultan Agung Mataram lengser, pemerintahan Mataram jatuh pada Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dagang dengan Belanda. Sikap Amangkurat I juga sangat represif terhadap kota-kota di pesisir utara Jawa. Amangkurat I pada tahun 1655 memerintahkan agar pelabuhan ditutup dan kapal-kapal dihancurkan, agar mencegah kota-kota pesisir menjadi lebih kuat dan memberontak. Hal ini menghancurkan ekonomi Jawa dan kekuatan maritimnya, yang sudah dibangun sejak zaman Medang sampai Majapahit. Hingga akhirnya Mataram berubah menjadi negara agraris. Setelah tahun 1700-an, Perang Jong telah digantikan oleh jenis kapal dari Eropa, yaitu bark dan brigantine, yang dibuat di galangan kapal lokal di Rembang dan Juwana. Kapal-kapal jenis ini bisa mencapai 400 hingga 600 ton muatannya. Kondisi ini pun semakin diperburuk ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir di pertengahan abad ke-18. Pada saat itu, VOC juga melarang galangan kapal membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan. Hingga saat ini, kemegahan kapal Jung dan perjalanannya membawa komoditas rempah-rempah Nusantara ke penjuru Asia hanya tinggal sejarah yang hampir terlupakan.